itu ciri saham yang mau digoreng bandar nih, greget banget nih. Karena juga kemarin itu sempet join di community itu ngomongin BBB, kenapa nih dia gini? Wah gila, gue bilang nih teliti banget gitu loh. Karena kalau 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 gue pribadi tuh kalau dulu waktu broker summary masih ada, project masih suka ngeliatin ya. Kalau udah tutup tuh kayak udahlah males, gue balik next session aja gitu. Cuman memang terkadang beberapa orang kayak kemarin kan kayak si Fadilon juga masih pakai gitu. Banyak orang-orang yang ternyata tuh masih pede banget gitu loh. Nah gitu kan ternyata masih pakai. Nah coba deh, coba menurut Pak Hendy itu gimana sih ciri-ciri bandar yang mau goreng? Gitu gimana coba deh cerita. Kalau sebelumnya tuh disclaimer on karena ini based on apa yang gue praktekin ya, maksudnya apa yang sehari-hari gue analisain lah. Kalau misalkan emang mau ngelihat contoh misalkan bandar kira-kira mau saham yang bakal digoreng, bakal dinaikin gitu ya. Nah itu ya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini gue disclaimer on dulu karena ini untuk pertama kalinya gue tuh ngomong soal mungkin ini kita sebutnya bandarmologi kali ya Om ya. Boleh. Karena kan ini tuh pertama kalinya di live di luar itu gue ngomongin bandarmologi karena gue jarang banget sih ngomong itu. Padahal gue sendiri pakai gitu loh. Ya paling gue sebagai orang tuh cuma ngomong, oh ya ini lagi dibuang, ini lagi naikin buat dijualan gitu-gitu aja. Tapi gue nggak pernah ngomong detailnya gitu loh. Karena ya dulu kan kita sempat sensitif kan soal hal itu kan. Maksudnya kayak orang ngomongin gitu. Nah kalau pribadi gue tuh punya dua cara. Maksudnya once ketika lu trading sebagai mode swing trade itu cara lu nganalisa akumulasi si bandarnya, kapan bandarnya itu akan menggoreng saham itu akan berbeda ketika misalkan lu ingin cari tahu pas scalping, misalkan kita lagi mode mau scalping. Nah, kita mau cari tahu gimana sih caranya lihat si saham itu bakal ditarik sama bandar atau bakal digerakin sama bandar. Nah, itu menurut gua tuh ada dua cara yang berbeda lah gitu. Karena kalau scalping mungkin kita lebih nitik berat ke tape reading. Mungkin ya orang suka lihat bid over itu kan biasa kita sebut tape reading. Nah, dari tape reading itu biasanya itu kalau udah terbiasa buat scalping jauh lebih enak gitu lah. Karena kita akan tahu kapan si bandar itu atau pemegang saham mayoritas itu akan membuang barang atau mereka akan narik barang gitu. Nah, kemudian kalau yang untuk swing itu mostly gue akan ngitung, ya kita mungkin dari awal kita akan tahu ada 4 fase. Kalau gue sih lihatnya kan ada yang namanya fase akumulasi. Kemudian ada fase markup. Markup itu kalau fase akumulasi itu ketika para pemain besar, ya kita sebut mungkin atau para bandar lah, para pemain besar itu ngumpulin barang. Katakan sahamologi ini punya kode saham SMLY gitu, SMLG ya. Nah, ketika masuk fase akumulasi ya mereka akan akumulasi. Nah, kemudian mereka akan ngumpulin barang yang ada di pasar gitu. Jadi mereka menyediakan uang, kemudian mereka melakukan akumulasi. Akumulasinya dari mana? Dari pasar dan dari retail gitu. Retail itu sebutan kita lah. Nah, kemudian ada fase markup. Markup itu adalah ketika mereka itu mulai menaikkan barang atau mulai menaikkan harganya gitu. Tapi mereka belum distribusi. Jadi hanya sebatas oke, barang gue udah cukup, barang gue sama Brojek nih udah cukup nih, ayo bro kita narikin gitu. Markup itu maksudnya adalah ini gue agak belak-belakan, maksudnya adalah gue sama Brojek itu akan tukar-tukaran barang sehingga itu menciptakan volume transaksi. Nah begitu ketika muncul volume transaksi itu kan akan at least minimal alat kalian bunyi, screener kalian muncul gitu, muncul saham yang lagi kita gerakin, lagi kita markup. Nah, itu disebut fase markup. Tapi kita berdua belum jualan. Karena apa? Karena kita baru selesai akumulasi, mau kita naikin gitu. Itu. Kemudian yang ketiga itu baru masuk ada 2 fase, yaitu entah itu dia akan markdown. Markdown artinya project ini tuh belum kelar. Target harga yang mau gua sama project sampai ini tuh masih belum tercapai lah. Tapi once karena mungkin kondisi market atau kondisi lain sebagainya, kita markdown dulu deh, kita markdown sambil kita nambah barang gitu. Jadi ada fase itu. Jadi
Kemudian yang terakhir ya, paling kalau misalkan target kita udah tercapai atau mungkin ada sesuatu yang aneh atau mungkin kita memilih untuk oh ya udah lah bro kita jualan aja, ya udah itu dimasuk dengan fase distribusi gitu. Jadi 4 fase itu harus kita pahamin dulu gitu, karena once ketika kita udah bisa at least dari chart kita udah bisa tahu kapan dia akumulasi. Nah, karena begitu kita masuk ke fase akumulasi itu kan biasanya rata-rata saham itu akan bergerak sideways. Kan kalau secara teknikal kan sideways itu kan kita nggak bisa memutuskan oh ini lagi akumulasi nih. Apalagi misalkan di bawah terus dia naik sideways lagi. Nah, di sideways yang paling bawah sebelum dia naik, sebelum dia terbang, itu tuh kita mesti tahu. Kalau dari teknikal kan kita nggak bisa terlalu bisa memastikan, oh ini fase distribusi atau akumulasi gitu. Karena kita sebatas lihat volume gitu ya. Jadi di fase akumulasi itu kalian harus cari tahu siapa sih yang ngumpulin barang di saham ini di fase akumulasi. Nah, siapa sih yang ngumpulin barang? Berapa mereka ngumpulin barang? Kalian mesti hitung gitu. Kalian mesti hitung. Nah, makanya gue sampai sekarang masih pakai kode broker ya karena itu. Karena ya kita kenal. Ada broker-broker yang kita justru kita nggak kenal gitu. Kayak misalkan apa ya? Lupa. Pokoknya kayak apa ya? Semesta invest. Semesta sekuritas gitu ya. Misalkan apalah AB atau apa yang kita tidak kenal itu. Nah, itu kita anggap sebagai broker yang non retail gitu. Ya, broker yang non retail lah, yang jarang dipakai sama retail. Coba biasanya itu tuh untuk kalian cari tahu broker mana yang sering dipakai retail, ya tanya aja sebagian teman-teman kalian gitu loh. Oh, biasanya lebih sering kan yang terkenal itu JP. Ya, kemudian JP, PD, terus XC, itu kan notabene yang kebanyakan retail kan gitu. Jadi banyak yang gampang dijamah sama orang lah gitu. Nah, itu yang gampang gitu. Itu yang kita nilainya oh ini tuh broker retail. Itu pun kita mesti ngecek. Kan biasanya kalau di sekuritas kayaknya ada deh order detail kan dan detail itu kan bisa dilihat kan. Dan summary by stock. Dan detail itu kan bisa lihat. Kita bongkar. Jadi di hari ini transaksi di saham ini kita lihat misalkan katakan GP kan kita belum fix ya ini dipakai bandar atau mungkin hanya retail. Nah, untuk mengetahui itu kan kita bisa lihat dari dan detailnya. Sekali dia makan itu berapa banyak, itu kan menyangkut ke frekuensi dia gitu kan. Kalau misalkan gua sama Project pakai YP lah gitu misalkan, tapi kita sekali makan itu 20.000 lot, 30.000 lot, kan itu jarang retail yang istilahnya caranya retail mengakumulasi membeli suatu barang tuh sebanyak itu gitu loh. Nah, itu harus kita detailin lagi gitu. Jadi pada fase akumulasi itu kita cek, oh ternyata yang ngumpulin si ini, mungkin ngumpulin MG yang lagi ngumpulin gitu. Nah, ya udah, berarti kita patokan, terus kita cari tahu harga rata-rata mereka akumulasi berapa. Ya kita tarik per periode dia mereka akumulasi di fase sideways itu berapa, kita hitung gitu. Oh, akumulasinya atau average harga mereka itu segini. Oke, jadi kalau gue biasanya, gue akan berusaha untuk ikutan, kalau misalnya kita mau beli buy on weakness nih, kita konteksnya swing trade dulu ya. Nah, swing trade dulu, akumulasinya katakan 500. Oke, gue akan berusaha untuk ngumpulin barang, nggak jauh-jauh dari mereka. Karena ya namanya logikanya, kalau misalnya gue punya barang, mayoritas pasti, mostly, kita nggak akan mungkin buang harga tuh di bawah gitu. Maksudnya kita akan selalu maintain harga average kita di atas sedikit lah ya. Walaupun katakan maksudnya kita belum cukup ngumpulinnya, tapi at least kita maintain di harga itu gitu loh. Nah itu. Nah habis nanti kalau udah itu yang biasa gue analisa ketika lagi fase sideways ataupun mungkin contohnya mungkin lagi
ketika kalian secara teknikal ketemu falling wedge, nah itu juga pattern falling wedge itu juga bisa dihitung. Hitungnya gimana ya? Hitungnya deket-deket ketika volumenya udah mulai mengecil, sahamnya udah mulai nggak bikin swing low, ya itu kalian bisa hitung gitu. Jadi dan cenderungnya biasanya kalau fase akumulasi di kondisi sideways, mereka itu volumenya kecil. Nah, kalau misalkan kita break lagi ke time frame yang lebih kecil, itu kelihatan kalau misalkan ketika dia hijau, volumenya cukup tinggi. Kemudian ketika candle-nya merah, itu volumenya cukup kecil gitu. Jadi itu juga gue jadiin satu patokannya gitu lah. Nah, gitu. Jadi itu cara ngitung fase akumulasinya. Kemudian markup. Markup ya kita tinggal ngecek aja 5 besar dari yang kan yang namanya big player atau bandar ngumpulin barang kan enggak cuman pakai hanya 1 atau 2 sekuritas. Mereka kan akan pakai banyak sekuritas, ya kan? Jadi kalian jangan terkecoh bahwa misalkan patokannya cuma MG. Jangan hanya fokus MG, tapi kalian harus minimal lihat 4 besarnya apa, 5 besarnya siapa. Ada sometimes once ketika mereka tukar-tukaran barang doang, itu kan akan kelihatan. Oh, ini bukannya mereka tadi lagi bareng. Tuh, sekarang jadi berlawan arah. Yang satunya sell, yang satunya buy. Gitu. Jadi itu mesti kita pelajarin juga. Gitu. Jadi pas ketika dia masuk ke fase markup, nah itu kayak tadi yang gue bilang, gue sama Project akan tukar-tukaran barang gitu. Gitu. Biasanya kalau udah mulai tukar-tukaran barang, nah kalau kita mau ngedetect, kita buka, gue ada beberapa sekuritas, gue nggak tahu sih semuanya, cuman kan gue salah satunya pakai YP. Nah biasanya kalau YP itu kan bisa lihat running trade khusus satu saham doang. YP sama PD bisa, IPOT bisa gitu. Jadi kita akan lihat ketika mereka mulai yang buy itu mulai banyak, mulai gede-gede sahamnya. Nah itu juga kelihatan bahwasannya saham ini bakal ditarik ke atas gitu. Nah itu fase markup. Jadi untuk kita bisa tahu itu tetap masih fase markup, yaitu ketika marketnya udah kelar, kita ngecek lagi. Oh ini hari ini yang narik ini. Oh ternyata tadi misalnya gua sama Project narik pakai sekuritas AA gitu. Nah, oh ternyata AA ini baru keluar dikit. Oh ya udah, berarti kira-kira porsi yang di bawah itu masih cukup banyak gitu. Itu artinya mungkin baru masuk ke fase markup gitu. Karena markup itu notabene ketika suatu saham naiknya berhari-hari itu biasanya markup. Kecuali ketika dia tarik ke pucuk beberapa hari udah nggak ada kenaikan, terus banyak ninggalin shadow, itu biasanya gue sih sebutnya biasanya dia narik buat jualan. Jadi narik terus barangnya dikasih ke retail, terus turun lagi, kemudian ditarik lagi, mereka buang ke retail, terus diturunin lagi. Jadi itu biasa terjadi di fase di puncak gitu. Nah itu biasa mulai jualan. Nah ketika kalau misalnya udah mulai jualan, ya udah kita ikutan jualan gitu biasanya. Kalau patokannya lu bingung cara keluarnya gimana, ya mungkin dibarengin sama technical gitu. Terus kalau markdown tuh apa? Kalau markdown itu ya kebalikan dari si markup gitu. Jadi ketika dia turun, tapi ternyata mereka tuh masih belum buang barang. Bahkan sometimes ada barang yang turun, tapi mereka akumulasi. Jadi yang tadinya turun, dia beli lagi. Mungkin gue boleh sebut sahamnya nggak sih? Boleh. Di sini bebas ya. Contoh yang gue anggap itu mungkin Doit. Doit itu dari dia turun kemarin, plus kemarin ada buyback sahamnya, itu ada NI yang kumpulin. Kan kalau NI itu gue anggap sebagai salah satu sekuritas yang sering dipakai retail lah dulu. Nah, ketika dia turun itu NI justru ngumpulin gitu. Dan ngumpulin juga dengan jumlah yang banyak gitu. Dengan jumlah yang banyak. Jadi itu kelihatan. Oh, ini si NI itu masih ngumpulin barang di, kalau gak salah tuh gua range harga mereka ngumpulin itu di sekitar 410 sampai 400, buat di bawah 430 gitu lah. Jadi itu contohnya.
contohnya Doit gitu. Nah, tapi kan hari ini kan masih dia di fase masih bolak-balik di sekitaran di bawah 450 terus di atas 380-an lah. Jadi itu gua sebutannya untuk sekarang itu Doit itu di fase itu adalah area range mereka, entah itu mungkin akumulasi atau mungkin mereka lagi maintain harga di situ gitu. Terus kalau gue bilang gini, karena gini ya, nggak tahu mungkin Om Project sering ditanya nggak, ini udah diakumulasi tapi belum naik kok, gimana itu? Ya kan, karena gini teman-teman, nggak selalu habis diakumulasi terus naik, nggak ada ceritanya, nggak akan ada selalu cerita kayak gitu. Mereka juga harus lihat ketika misalkan satu saham sering diomongin di luar, kalian denger nih satu saham ngomong di mana-mana orang tuh ngomongin saham ini. Nah itu udah dipastiin saham itu susah naik atau saham itu lagi mau jualan gitu. Karena kita mikir aja gini, kita mikir aja, ya namanya saham kan harus ada yang beli, terus harus ada yang jual kan, bener gak? Kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang mau beli. Terus kalau kita mau jual, kalau nggak ada yang beli, ya nggak bisa juga, gitu. Ya kan? Kan logikanya, karena kan saham itu kan supply demand. Jumlah beredarnya kan fix. Kecuali ada corporation baru nambah. Tapi kalau nggak kan tetap itu aja, 1 juta lot ya 1 juta lot itu aja. Nah, untuk bisa mereka jualan atau untuk mereka bisa ya mau jualan gitu, mereka kan harus ngomong di luar supaya kita ini tahu, oh ya ternyata si saham A ini mau corporate action, mau segala macam lah, mau pokoknya hal-hal yang bagus lah, sehingga memicu kita untuk beli gitu. Once ketika mereka memicu kita udah beli, mereka bikin kita mau beli, ya udah kita pasti kita sebagai big playernya akan memanfaatkan momentum, toh mumpung ada yang beli, ya udah gue jualan gitu. Benar? Ya kan. Benar. Jadi gue ngajarinnya kita itu jangan berpikir sebagai retail, tapi kalau kita harus berpikir sebagai kita sosokan jadi big player. Gue kalau lagi punya barang, kebetulan ada yang banyak mau beli, gue jual nggak? Ya pasti gue jual gitu. Urusan gua ngumpulin lagi ya tuh urusan nanti lah gitu, gampang gitu, nggak susah. Nah kayak gitu, itu menurut gua gitu. Nah itu ya kalau gua sih seperti itu sih. Cuman kalau scalping ya mostly pakai tape reading lah, kita baca tape reading, terus gua biasanya juga dibantu sama chart dengan time frame 5 menit gitu-gitu. Jadi itu juga membantu lah. Contoh mungkin kalau yang gue sering pakai itu ketika satu saham secara time frame 5 menitnya cukup sideways dan menuju ke atas, nah tiba-tiba tuh ada spike volume. Begitu spike volume, gue cek bid offernya kayak gimana posisinya, kayak gitu sih. Oke, keren banget tuh. Gimana teman-teman? Udah nangkep belum nih? Ini gua summarize ya. Jadi kata Om Hendy tadi itu ada 2 cara ya metode kita identifikasi pergerakan bandar. Pertama ada cara swing sama cara tape reading ya, intraday. Kalau intraday itu pure kita hanya melihat price action dari tape reading ya, teman-teman bisa ngecek bid offer gitu kan, bisa ngecek mungkin kalau yang biasa ikut kelasnya Project kan ada tick chart gitu kan, ada juga power buy sell dan sejenisnya. Jadi pure tape reading kita ngelihat nih gimana kayak tadi kan sempat dibahas juga, kalau di PD itu ada opsi di mana kita bisa ngelihat running trade cuma saham itu aja kan? Iya benar. Nah itu kita di MNC juga teman-teman, kalau jangan lupa tuh MNC gue tuh udah bikin trader view namanya ya. Jadi di trader view tuh udah one stop solution. Jadi promo ya. One stop solution. Jadi teman-teman bisa ngelihat tick chart, bisa ngelihat power buy sell, bisa ngelihat dan summary, bisa haki bisa tick chart, candlestick, tick chart, terus juga running trade buy saham itu aja. Jadi di running trade MNC itu justru lebih greget ya. Kalau teman-teman ngelihat ada BO sama SB ya. BO itu maksudnya buy offer ya, jangan salah ya. BO itu buy offer, SB itu sell at
nggak mungkin online. Jadi jadi dan itu tadi tuh kata Om Hendy kan, kita harus lihat nih yang mana yang kalau nge-HK jebret, yang mana kalau nge-HK cuma dikit-dikit doang, yang mana kalau nge-HK mungkin cuma maintain. Kalau teman-teman pernah dengar project sharing juga, di Todaydon itu tuh ada beberapa karakteristik memang. Kalau teman-teman ngelihat cuma satu itu maintain, cuma maintain doang. Kalau teman-teman tiba-tiba ngelihat 30, 36, 37, 38 itu bandar maintain juga. Cuman kalau tiba-tiba jebret, puluhan ribu, nah itu tuh baru ya bisa kita bilang tuh big player lah masuk ya, baik dia mau HK atau kaki itu ya. Itu dari tape reading. Nah kalau swing tadi ya kata Om Hendy itu ada 4 metode: akumulasi, markup, markdown, sama distribusi. Ini simpelnya kalau teman-teman pengen tahu ya, akumulasi dan distribusi itu adalah tempat di mana teman-teman tuh sulit untuk mengetahui lebih detail karena pada dasarnya mereka akan memberikan news tadi kan. Kalau nggak ada news ya mungkin nggak bakal naik. Kalau misalkan orang udah ngomongin ya mungkin dia bakal distribusi dan sejenisnya. Jadi memang akumulasi distribusi ya bandar akan sulit untuk diidentifikasi, tapi ketika markdown dan markdown itu pasti adalah fase partisipasi. Teman-teman pasti diajak tuh, news udah muncul gitu kan. Terus tadi itu candlestick-nya ada volume lah apa dan segala macam gitu kan. Tadi kan ada yang nanya, kalau misalkan sahamnya nggak ada volume, tiba-tiba volume muncul, nah itu pasti sudah fase markup atau markdown ya, gitu. Terus mungkin jadi simpelnya seperti itu. Boleh. Dikit ya. Mungkin kalau project bilang kalau di running trade keluar satu lot, itu tuh biasa kalau gue di grup tuh kita ngomongnya lagi ngiklan. Jadi lagi pasang di billboard, bro. Lagi ngiklan. Ya kita tahu ada saham nih. Oh, karena persepsi nggak tahu ya sekarang orang tuh masih nganggap kayak gitu apa enggak. Tapi kalau orang kan dulu kan chart terbatas, charting tools itu kan terbatas, sehingga mereka kan ngandalinya running trade. Di setiap sekuritas ada running trade. Jadi begitu kita lihat satu saham itu keluar terus di running trade tuh, kita pasti langsung berpikir, wah ini saham bakal naik nih, yuk kita beli. Padahal kita jarang lihat lotnya gerak. Oh ini satu lot doang. Jadi itu yang kita sebut sebagai iklan. Jadi memancing kita retail untuk join untuk beli sahamnya lah. Mungkin indikasinya biasanya itu mau jualan kayak gitu sih. Oh, jadi kalau teman-teman ngelihat kalau ada saham ya munculnya satu lot itu ngiklan ya, bisa mereka udah punya barang pengen nongolin ya. Jadi memang gini, ketika transaksi satu lot itu sebenarnya satu transaksi satu frekuensi. Jadi kalau dia banyak satu lot otomatis dia bakal muncul di top frekuensi ya. Jadi terkadang teman-teman ketika melihat saham frekuensi gede, mau nggak mau teman-teman harus lihat detail juga gimana cara mainnya. Apakah memang transaksinya gede kayak Bumi gitu kan. Kalau dulu tuh yang volumenya gede-gede itu di maintain tuh Myrek ya. Kalau sekarang Home kalau nggak salah apa sih yang volumenya rata tuh lupa gue. Home bukan sih? Home. BP Bull. BP ya? BP Bull itu. Nah, BP Bull. Nah, jadi ada memang saham-saham yang volumenya itu di-maintain kayak rame terus yang satu lot frekuensinya ada mulu gitu. Nah, itu hati-hati ya. Tadi kalau kata Pak Hendy bisa aja itu mau jualan atau cuma ngiklan lah. At least ketika orang ngelihat running trade yang lagi ngeliat running trade sama apa nih gitu kan, yang mau dibeli, ada yang ini, at least orang tuh ngecek gitu ya nggak sih? At least yang tadinya nggak sama apa sih, ketika nongol di running trade satu-satu, ya udah deh gue cek gitu, at least ngecek. Mungkin buat orang-orang yang FOMO gitu kan langsung HK mungkin ya, kita nggak tahu. Nah makanya mungkin perlu hati-hati tuh kalau teman-teman lihat saham yang ada satu lot gitu. Nah balik lagi deh. Tadi mungkin gue tambahin kayak contoh mungkin BP terus Bull itu kan volumenya rata kan, Nah itu biasa itu ada indikasi sahamnya di repo atau sahamnya di lelang, bukan di lelang, di apa? Di gadai. Iya, repo. Sahamnya di gadai kan, di repoin gitu. Makanya kenapa volumenya rata ya, karena
makan gue sama Brojek, kita tiap hari tuh kerjanya tuker-tukeran barang gitu, jadi maintain si volumenya gitu. Jadi jangan terlalu senang ketika kalian ketemu, wih ini volumenya gede terus rata, jangan, hati-hati. Dulu ada satu saham, gue lupa, udah lama. Jadi volumenya tuh satu hari segini, bawahnya gini, besokannya naik lagi, satunya gini. Jadi benar-benar sehari panjang, besoknya turun, lusanya naik, selanjutnya tuh turun gitu. Jadi benar-benar kayak rapi banget, kayak sisir gitu. Nah itu salah satu yang yang direpoin. Kemudian dulu kalau yang udah kelar direpoin itu SSMS, itu paling kelihatan juga. SSMS itu di bawah tahun 2020. Nah itu contoh-contoh barang-barang repo. Oh iya, 2020 ya? Iya, zinc juga. Tapi gue agak kurang yakin. Tapi zinc itu pengalaman gue di zinc itu rada agak galak sih. Jadi yang maintainnya cukup galak lah gitu. Asik. Tuh, hati-hati tuh zinc. Yang maintain galak. Tuh. Terus ya paling kalau kita ngobrolin frekuensi, mungkin sekarang kayak contohnya MNC sekuritas itu kan ada buy power, terus sell power gitu ya. Nah buy power itu sebenarnya mereka ngitungnya frekuensi sih. Jadi frekuensinya kecil tapi lotnya besar, itu artinya biasanya yang masuk itu bukan retail atau bukan pemain kecil lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya artinya buying power atau mungkin sell power gitu. Ketika tiba-tiba frekuensinya kecil tapi lotnya gede, nah itu biasa ada indikasi gitu. Makanya kalau scalping itu salah satu tape reading ya kita juga lihat itu gitu. Jadi begitu setup bid offernya udah lumayan rapi, karena kan mungkin harusnya udah pada ngerti kali ya, tape reading kan sekarang udah diajarin di mana-mana ya, kayak gimana fase orang jualan, fase orang beli gitu kan. Gimana kayak misalkan kan logikanya yang harus kita hati-hati itu ketika kita kan retail berpikir, wih ini bidnya tebel nih, aman dong, berarti nggak diguyur, padahal sebaliknya gitu kan. Jadi kita harus berpikir sebaliknya gitu loh. Ngerti ya? Jadi ketika bidnya tebel benar-benar tebel dan rata dan rapi banget, itu misalkan 10.000 ya 10.000 terus semuanya. Nah itu justru kalian hati-hati, karena dan itu sering terjadi di saham-saham third-liner kecil-kecil. Contoh mungkin True kali ya. Kayaknya gue kalau nggak salah tuh sempat nge-track True yang pas ditarik ke atas terus dibanting habis. Nah, itu kan tiba-tiba kayak gitu. Kalau nggak salah tuh kayak 10.000. Terus terakhir saham apa ya? Gue udah lihat, jadi bener-bener 1.000 tiba-tiba dicabut. Jadi sisanya 1.000, tinggal 2 lot, 3 lot gitu. Jadi nah, saham-saham yang kayak gitu tuh cenderung terjadi di saham-saham third-liner yang kecil-kecil lah gitu. Makanya kalau kita nggak terbiasa trading di saham-saham kecil, ya kayak mungkin kayak Hope atau mungkin gue rasa Brojek lebih sering trading di saham kecil ketimbang gue. Gue tuh jarang trading. Gue tuh scalping pun rata-rata di second liner. Gue jarang banget trading di saham-saham third-liner, bro. Gue jarang. Kalau gua sebenarnya memang gini, kalau gua tuh semua metode kan di saham logian kita semua metode kan kita ajarin ya. Cuman kalau gua pribadi tuh gua tradernya tuh swing ya, cuman cara masuknya intraday gitu loh. Jadi kalau intraday misalkan swing, ini ada bagus lah, ada trend breakout lah apa segala macam. Cuman kalau intraday nggak mendukung, gua nggak masuk gitu loh. Jadi gua tuh pribadi bukan seorang intraday banget gitu loh, nggak kayak Cijani gitu kan, nanti Cijani gua undang juga deh, itu ratu scalper tuh gila, BC aja dicopet sama dia, gila tuh, keren banget tuh nanti. Iya, jadi gitu. Kalau gua sih sebenarnya bukan nggak pernah nyari beli saham gorengan, cuman kan karena gua biasanya bawa pasukan ya, teman-teman di grup juga di premium. Gue tuh kadang punya beban kalau masuk saham gorengan, kalau nyangkut tuh serem gitu. Kadang kan kalau dulu tuh kalau misalkan gue pas lagi aktif-aktifnya terabar ya, sekali masuk tuh kadang sepatan 2 papan tuh habis sama kita gitu loh.
Iya, Sedangkan iya. kalau masuk di saham gorengan, gue ngajakin, saham gorengan AK jebret gitu kan. Resiko bid dicabut lah, offernya hilang lah, terus mungkin tiba-tiba ARB itu tinggi banget. Makanya gue pribadi jarang show kalau gue beli saham gorengan gitu. Iya, iya benar, sama itu yang gue lakukan juga. Jadi kalau sebenarnya Bener. gue udah sering jelasin sih, maksudnya ke member gue juga, gue bilang kita tuh kadang gue nggak berani ngajak karena apa? Karena kalau kecil, kalau misalnya gue ngajak, yuk kita makan ini gitu, itu pasti bahaya gitu, karena ya itu balik lagi seperti yang gue bilang, tiba-tiba banyak nih ikan yang nyamperin kita, why not kita serok lah, ngapain Iya. lagi ya kan? Nah itu teman-teman, makanya Bener. kalian harus berpikir kayak itu. Kalian jadi kita belajar untuk berpikir sebaliknya gitu. Kayak tadi gue bilang kan banyak orang berpikir, oh bid yang tebal itu pasti sahamnya akan naik. Enggak. Kadang terutama saham-saham kecil itu tiba-tiba bidnya tebal yang tadinya mungkin ratusan atau ribuan lot, tiba-tiba 10.000 lot, 11.000 lot. Nah itu justru hati-hati kayak gitu. Terus gue ada dulu gue pernah dulu lah waktu masih awal-awal belajar, terus ikut satu grup. Nah si mentornya itu ngajarin gue cara bacanya, ini saham nih bakal di hari itu bakal di maintain atau enggak gitu. Jadi kalau lagi di fase akumulasi atau lagi di fase mereka kemungkinan akan menarik si saham itu lihat total bid sama total offer ini 1:1, total jumlah bid dan offernya itu 1:1. Nah tapi itu butuh sekuritas lama sih. Gue nggak tahu MNC itu bisa ngedetect harga sampai 15 papan atau 20 papan nggak. Kalau bisa berarti itu bisa dipakai. Nah, kalau di MNC justru gua kasih screening namanya nama screeningnya masih lupa. Bid offer ranking. Nah, kalau bid offer ranking itu pure yang gue bikin. Jadi bid offer ranking itu saham yang total bidnya lebih besar total offer. Tapi total ya. Perkara bid teratas sama offer teratas tebel mana itu nanti teman-teman ini sendiri, karena secara basic biasanya nih ya, kalau bandar mau narik barang yang ditebel itu memang offer. Yep, betul. Harusnya gitu, harus offer yang ditebelin. Karena apa? Karena yang nebelin ini barang dia makan sendiri gitu. Iya. Ya, basicnya kayak gitu. Nah, cuman secara overall dia akan bikin seolah-olah bidnya gede gitu. Karena apa? Karena nanti dia akan nebelin di paling bawah gitu. Itu nggak mungkin dimakan. Gitu. Yeah. Karena basically kalau bandar asli, dia itu punya barang, punya cash. Jadi ada barang di kanan dimakan. Itu bandar asli. Kalau bandar kiri, dia cuma punya cash tapi nggak punya barang gitu loh. Kalau gue jadi dia angkot bandar keliling. Nah, gitu. Bandar keliling. Kalau bandar keliling itu dia tuh sebenarnya punya duit, punya banyak gitu loh. Cuman yang dia lakukan itu cuman ngejebak orang karena dia cuman mungkin makan dikit, seolah-olah dibikin beatnya gede gitu kan. Orang ikut makan, dia sambil jualan gitu loh. Nah, itu jeleknya bandar yang menurut gue sih bandar numpang lah ya. Bandar numpang. Bandar numpang. Dibilang miskin, duitnya banyak gitu, susah juga sih. Cuman menurut gue bandar numpang gitu. Iya. Karena bukan lahan dia gitu. Sebenarnya kita istilah bandar itu enggak selalu negatif, karena kalau misalnya bandar yang benar-benar dia sebagai liquidity provider gitu, mereka menjaga likuiditas si saham itu gitu loh. Jadi tiap pagi kalian buka, tiba-tiba bid offer keluar ada lot, itu kan bukan otomatis tiba-tiba si saham itu nongol. Itu kan semua pasangan order orang gitu loh. Order yang benar dari si liquidity providernya, dari kita sebagai retail gitu. Jadi kita nggak coba deh iseng-iseng kalian buka, kan kalau di sekuritas tuh bisa klik misalkan harga BCA 7.600, kalian klik itu kan bisa lihat yang ngantri di 7.600 itu siapa aja. Nah sometimes kan ada yang bulat-bulat isi jumlah antriannya bulat-bulat, katakan mungkin 100 lot, 10.000 lot gitu. Jadi tiap saham itu punya kode-kode jumlah saham, jumlah lot yang mereka
yang mereka jaga gitu. Itu iseng-iseng kalian bisa cross check. Misalkan mungkin lebih berasa itu kalau misalkan di saham-saham kecil, katakan mungkin nggak tahu lah, mungkin Hope atau apa, kalian coba besok pagi jam 8.858 atau 8.50, tapi itu nggak kelihatan ya, 8.58 lah, Belum. menjelang 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 jalan kalian klik. Pokoknya kalian lihat, jadi yang ngantri di harga tertentu itu ada yang aneh nggak? Ada yang jumlah lotnya bulat-bulat apa enggak gitu. Nah itu biasanya penunggunya lah. Itu biasanya penunggunya. Oke. Gua ada pertanyaan nih. Tadi kan ada markup, markdown, terus akumulasi distribusi, terus juga tadi sempat di-mention kalau sideways tuh biasanya entah dia akumulasi atau distribusi. Nah, kalau Kohandi sendiri atau teman-teman sendiri biasa share, ada nggak teknik buat screeningnya gitu loh? Karena kan mungkin kalau namanya screening kan kita pakai sistem atau misalkan screeningnya top down, misalkan kita ngelihat nih koal lagi naik, oke deh kita cekin satu-satu koal mana sideways, kita cekin bandarmologinya, atau kayak gimana? Atau misalkan kita screeningnya tuh tunggu mereka sudah markup gitu loh, jadi udah ada fase partisipasi, volumenya melonjak atau candlenya big white candle gitu, baru muncul screeningnya. Kalau Pak Henry sendiri lebih seringnya kayak gimana? Nyari yang sideways dulu atau gimana? Kalau gue sih biasanya memang gue compare sama makronya, jadi kira-kira tuh sekarang lagi ngapain, terus yang paling berpotensi di sektor apa, jadi itu yang bakal gue pantau gitu. Nah itu biasanya tuh gue udah ada di watchlist, jadi di watchlist gue pisah-pisahin ini sektor ini, terus ya ngecek, kita lihat salah satu ngecek volumenya lah gitu, biasanya gue sih ngecek volumenya, ngecek frekuensinya gitu, frekuensi dalam harian. Nah itu biasa ada sedikit kelihatan lah. At least gue pasang alert. Gue kan mungkin kalau kita yang pakai trading view kan bisa pasang alert kan. Nah itu biasa gue pasang alert by volume juga bisa. Jadi once ketika contoh mungkin Arto. Contoh mungkin Arto. Tadi gue juga sempat nulis sih di Instagram gue. Terus gue tag ke community. Cara gue analisa si Arto tadi pagi itu tuh, gue biasa tuh suka nemuin antara, biasa kan kalau di deket closing itu tiba-tiba volumenya spike di 5 menit, tapi harganya tetap. Nah itu biasanya besoknya bakal naik tuh sahamnya. Itu terjadi di mungkin second liner atau first liner. Mungkin kalau third liner mungkin sebagian besar yang volume yang market cap-nya cukup gede lah gitu. Nah itu bisa jadi tanda-tanda kita bisa main besoknya. Jadi ketika dia closing tiba-tiba ada spike volume tapi harganya tetap, kuncinya cuma dua ini, dia spike volume tapi harganya tetap nggak naik. Nah itu besoknya biasa ada kenaikan besok paginya. Kemudian kalau case Arto tadi yang sempat gua share itu dia Arto kemarin di markdown, dia harganya turun pas closing tapi turun tanpa volume. Volumenya kecil banget. Nah, kemarin kalau nggak salah di CH gue sempat ngomong, kayaknya gue besok perhatiin Arto deh gitu. Nah, tadi sempat gue perhatiin gitu. Jadi itu cara, dan ternyata hari ini naik gitu. Ya itu biasa sih kalau gue screeningnya sih seperti itu. Jadi gue sih lebih berpatokan ke kayak cara screenernya, ya gue pakai juga screener di TradingView, terus ada apps-nya untuk screener juga gitu. Jadi semua di compare lah, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih pada dasarnya tuh tetap bikin PR ya, teman-teman harus tahu nih saham mana yang menarik baru dicek masing-masing. Jadi jangan males gitu loh. Jangan apa-apa nunggu apa-apa gitu, karena screenernya apa nih, nada nih, mana yang langsung bandar nih. Pokoknya gua harus ketemu yang bandar aku gitu. Nah makanya jadi pada dasar itu kita CH kan, kita sambil Clubhouse itu kita ngobrol tuh sama Om Kus, sama Om Heldi, sama yang lainnya, sama Project. Itu kan kita sambil screening, itu benar-benar kita sambil ngobrol tuh sambil screening gitu. Jadi oke, gue udah dapet saham-saham yang kira-kira oke gitu. Karena itu lumayan gitu, makanya kalian mesti kerjain PR.
Tuh, tetep lah harus bikin Tetap. PR ya, karena Iya, benar. mau nggak mau kita tuh nggak bisa tiba-tiba on the spot ya. Mungkin ada lah ya sekali dua kali on the spot, karena pada dasarnya ya saham itu kan bergerak mengikuti apa namanya big player lah ya, mengikuti big money, mengikuti uang bakal kemana gitu kan. Kalau mau nggak mau ya teman-teman harus ngikutin nih. Oke, gua harus ini bikin PR 1, 2, 3, nah baru tuh mungkin teman-teman lihat tuh di screening mana masuk ini apa. Nah bener tuh di komentar ada yang nanya pakai screennya sama lagi, bener banget ya. Jadi kalau teman-teman udah punya PR, gue di promo lagi nih, kalau teman-teman udah punya PR, nanti buka tuh di dashboard, scroll paling bawah nanti muncul tuh saham ini masuk screener apa aja gitu loh. Ya jadi mau nggak mau teman-teman harus tahu nih, oh ternyata screener ini masuk di white candle atau masuk akumulasi atau masuk golden cross apa crossover. Nah itu perlu ya, karena ya balik lagi kalau kayak project itu memang suka scalping juga, cuman scalping yang project beli itu adalah saham yang ada di list swing gitu loh. Jadi pada dasarnya swing cara masuknya intraday, dan terkadang ya apa namanya ya, kalau intraday nggak bagus ya nggak masuk gitu loh, nggak tiba-tiba buy at any price at any time, nggak gitu juga gitu. Jadi ingat ya, bikin PR. Oke deh, ini kita punya waktu 11 menit lagi. Gue pengen coba teman-teman bertanya, nanti yang pertanyaannya paling bagus, atau mungkin nanti Project tandai juga, nanti bakal Project kasih akses apa nama subscription sahamologi 1 bulan ya buat 3 orang penanya nih. Asik. Gue kemarin udah ngomong sama Bibo, gue kasih ini ya biar seru. Coba deh. Nah, entah nanya saham, entah nanya apa, monggo ya. Coba ada yang mau nanya nggak nih? Iyo, yang paling menarik, atau mungkin ada yang nanya terkait saham. Yang pertanyaan di atas nggak dibaca ya, ini nanya baru. ulang. Nanya ulang, ayo ulang. Gitu. Iya tuh, kadang gue juga, gue makanya kan kadang akhir-akhir ini, gue iseng deh ikut. Kalau gue tuh pribadi ya gini, terkadang gue tuh bukannya gue nggak percaya analisa orang. Terkadang kalau gue udah terlalu banyak orang ngomongin saham yang gue pengen, gue justru minder gitu. Takut. Kenapa? Karena tadi tuh, iya malah kayak misalkan, oh si ini ngomongin, si itu ngomongin ya, ngeliat chartnya udah nanggung, ini mah cuci piring gitu kan, orang udah banjir gitu kan. Kayak tadi bandar ngeliat, oh saham gue nih udah banyak yang ngomong ya males gitu loh. Makanya kadang gue tuh nggak bukannya males ini ya, mungkin kadang gue nggak ada waktu juga ya. Cuman ya gitu, udah deh, gue kacamata kuda aja deh yang gue bilang bagus ya gue haka gitu kan. Kalau ngeliat orang mulai pom baru gue mungkin take profit sebagian gitu. Betul. Nah coba nih mana nih, gimana ini tadi ada contoh yang pas Project ngomong cuci piring, nah cuci piring itu biasanya contoh gini. Tadi kayaknya ada yang nanya Medco ya kalau nggak salah ya. Medco kan keluar laporan keuangan tuh, terus hari ini kan kalau nggak salah gap up kan, terus akhirnya turun kan. Nah itu contoh yang tadi lagi kita bilang, ini tiba-tiba ada yang mau beli nih, terus yang kita punya barang ya udah kita jualan gitu teman-teman. Gue ingetin Project jualan. Nah, Project jualan. gue itu kalau di grup tuh suka ngomong open gap up sama dengan jualan. Open gap up sama. Gue dari kemarin udah Medco beli. Hari ini terbang jualan. Ngapain ya jualan? Jangan. Mana nih? Yang mana ya? Mungkin Ko Handi juga kalau ada yang lucu boleh disanggah, nanti kita catat namanya. Bisa sambil lihat-lihat juga. Nih gue lagi nyari yang lucu nih. Apa nih? Nah ini cocok nih sama kayak gue komen. Berapa lama belajar dari zero sampai bisa jadi swing trader and scalper Project. Nah kemarin kan gue juga ngomong kan. Siapa satunya tuh yang ngomong itu Ko Handi ya? Ko Friday satu lagi. Ko Friday, dia bilang kan ini kemarin gimana dia bilang sehari itu 4 jam, seminggu itu kan berarti ya dikali aja 20 jam. Terus gue bilang mungkin teman-teman butuh waktu sekian buat jago. Terus gue komen,
sebenarnya sih kalau teman-teman ngerti yang lain ya bisa lebih cepat. Cuma terkadang jago itu tuh apa sih ini? Nah, kalau menurut Kak Hani gimana? Iya, iya benar. Oh, itu yang di IG ya. Gue kirain di CH kemarin. Iya di IG. Iya, iya. Jadi di IG. eh, gimana tadi buat jago itu butuh berapa lama ya? Butuh berapa, intinya sih butuh berapa lama sih biar kita bisa menguasai market lah gitu. Apakah butuh 9 tahun kalau kata Ko Friday, apa bisa lebih cepat apa gimana menurut Bang Andi? eh Kalau menurut gua tuh tergantung ya. Karena ada orang yang butuh mungkin katakan 4 tahun, 5 tahun udah bisa gitu. Itu tergantung ya, itu balik lagi frekuensi mereka belajar itu seberapa ini, karena banyak faktor sih. Nggak bisa ngomong oke, kalau mau jago saham itu minimal 5 tahun, nggak bisa sih. Tapi itu kayaknya proses. Jadi kalau kita rajin tiap hari kita belajar dan ingat ya, belajar nggak cuma baca. Kita baca buku saham nih, kita baca doang tapi nggak kita praktekin, itu percuma gitu. Itu percuma. Karena apa? Karena kalian cuma tahu teori, tapi once ketika kalian eksekusi itu akan berbeda. Kenapa? Ketika kalian baca buku saham, itu kalian nggak ngelibatin yang namanya emosi. Tapi begitu kita trading, itu kan kita melibatkan emosi. Itu satu. Kedua, itu sama aja kayak gue sering bilang, orang jago analisa belum tentu jago trading. Ada kok orang yang nggak jago analisa tapi jago trading. Karena apa? Karena itu tadi, ketika kita trading, kita melibatkan emosi. Tiba-tiba nih, market diguyur, kayak tadi sesi 2, tiba-tiba market turun. Itu kalau yang punya emosi yang kurang stabil atau mungkin yang gampang panik, itu pasti udah jualan, udah buang barang gitu loh. Nah itu jadi kalau menurut gua tuh mungkin rata-rata mungkin ya di atas 4 tahun, di atas 3 tahun tuh mungkin udah mulai stabil lah. At least dia udah tahu, udah punya pengalaman. Karena yang namanya kita ngelakuin sesuatu ya, entah itu di trading atau mungkin kalian di bisnis atau mungkin kalian lagi nekunin satu bidang skill apa segala macam, itu kan butuh jam terbang. Semakin banyak kesalahan yang kalian lakuin, itu bakal membuat kalian tambah jago. Gitu aja sih. Tuh, jadi pada dasarnya seberapa lama sih butuh waktu untuk pelajarin ini semua ya, kehampaan ini seberapa lama sih, sebenarnya balik lagi ke psikologis ya. Iya, benar banget. Gue juga beberapa nemu kan waktu itu sempat bikin program mentor one on one gitu kan. Jadi project tanyain satu persatu, lu gimana nih, masalahnya apa dan segala macam. Dan ternyata ya, setelah pengalaman di project one on one itu, terkadang ya orang-orang yang menurut project ya, terkadang orang-orang yang secara finansial belum ready banget ya, justru itu yang butuh waktu lama gitu loh. Yep. Jadi menurut project sih seberapa cepat sih teman-teman seberapa lama sih teman-teman harus belajar menurut project sih, ketika teman-teman secara finansial mungkin ya minimal kayak dana darurat udah ready gitu loh. Terus misalkan tinggal yang teman-teman pikirin tuh bukan spekulasinya itu loh, intinya itu loh. Bukan spekulasi, gimana gue cara kaya cepet dari saham gitu loh. Nah, ketika teman-teman berpikir itu, pasti teman-teman butuh takes time, lama banget untuk belajar. Karena apa? Karena psikologis teman-teman dari awal tuh udah salah gitu loh. Jadi menurut project sih itu sih. Yang membuat teman-teman merasa kayak, kok gue nggak jago-jago, kok gue cut loss terus. Karena tadi, secara finansial teman-teman belum siap, ataupun mungkin ketika teman-teman, oke deh, tujuan gue tuh bukannya untuk spekulasi, tapi untuk mempersiapkan finansial. Nah itu. Ya, jadi terkadang ketika teman-teman yang project mentoring modalnya belum, kalau project sih bilang ya, selama teman-teman modal di bawah 100 juta, top up terus gitu loh. Karena pada dasarnya teman-teman di pasar modal itu untuk mempersiapkan finansial, bukan untuk spekulasi gitu loh. Jadi harus di top up pelan-pelan dan segala macam. Gak usah mikir, gimana gue beggar, gimana apa, itu menurut project sih. Gimana, Pak Andi mau ditambahin? Iya benar. Itu menurut gue, jadi dulu tuh gue sempat ditanya, kok mau trading for living itu bisa nggak ya? Gue bilang, gue aja tuh masih belum berani trading for living. Karena apa? Karena gini, untuk bisa trading for living atau kalian mau hidup dari saham itu
Itu yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian at least punya dana darurat. Kedua, kalian udah siapin makanan apa uang kebutuhan sehari-hari kalian itu at least 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kalian udah aman nih uang makannya gitu. Kenapa? Karena apa? Kalau ketika kalian trading dengan ada tekanan, nih gue paling gak suka kalau gue trading ada tekanan. Even market lagi bullish, tapi kalau gue trading ada tekanan, ada sesuatu yang harus gue kejar. Misalkan katakan, oke, target gue harus dapat 10 juta nih bulan ini buat gue hidup. Nah, begitu gue ada tekanan itu malah trading gue rusak. Jadi sebisanya kita trading itu tanpa tekanan, mau euforia kita, even menurut gue tuh kalau apa lagi win streak bagus gitu, lagi tradingnya lagi bagus, gue juga menjaga jangan sampai gue terlalu over confidence, karena begitu gue over confidence gue pasti udah ngawur gitu loh. Enggak, kadang kita saking pedenya terlalu pede, akhirnya kita kadang terlalu cincai terlalu menganggap enteng analisa kita gitu. Iya benar. Jadi trading itu ngajarin kita balance. Jadi balancing. Ketika kalian takut, jangan terlalu takut. Ketika kalian lagi cut loss, ya udah stop. Jangan maksa untuk balas dendam. Itu hal yang nggak boleh lah gitu. Terus kalian lagi win streak, harus tahu di mana gue cukup. Oke, gue udah menang 5 kali, udah gue stop hari ini atau gue stop minggu ini gitu. Dulu gue belajar untuk bisa dapat trading harian, jadi gue patokin at least 1 hari itu gue dapat 1 juta. Itu target yang menurut gue nggak ngebebanin gue lah gitu. Jadi gue target begitu hari ini gue udah dapat 1 juta, ya udah gue stop, gue nggak trading lagi gitu. Karena target gue udah udah capai gitu. Jadi pelan-pelan belajar. Oke, mantep banget nih. Karena 1 menit lagi tadinya gue pengen 3 pertanyaan, jadi gue short jadi 2 deh ya. Tadi dari Laura Widuri ya. Gak apa-apa sih, gak masalah. Gak apa-apa ya, oke. Tadi dari Laura Widuri ya. Jadi nanti jangan lupa DM Sahamologi ya. Nanti Project kasih 2 bulan ya. Terus satu lagi deh ini, ada dari Uta Dwi Putra tuh. Pertanyaannya, Bang, kalau secara teknikal semua orang patokannya sama, misalkan support atau resistennya sama, gimana tahu Bandar bakal markup atau markdown? Jadi poinnya sih sebenarnya kalau semua orang bilang buy, terus Bandar ngapain gitu loh. Nah, menurut Kak Andi gimana? Poinnya adalah ketika semua orang suruh buy. Iya, ya ini kan support resisten sama gitu loh. Sedangkan kan kalau misalkan support resisten sama kan semua orang pasti berpikir yang sama gitu kan. Nah, terus gimana tahu Bandar bakal markup atau markdown gitu loh? Karena kan pada dasarnya kan Bandar akan selalu selangkah lebih maju, selangkah lebih depan ya. Dari si retail atau yang kita lihat gitu kan. Nah, menurut Andi gimana? Kalau menurut gue, kalau misalkan at least mayoritas pasti akan misalkan beli di area itu, pasti yang punya barang akan ngakalinnya. Nggak mungkin ini ngakalinnya antara emang dia nggak akan nurun ke sampai di harga itu, atau justru ngerusakin barangnya gitu. Kan ada tuh, kita sering ketemu rata-rata pasti orang akan CL di harga katakan support terkuatnya lah. Support terkuat misalnya satu saham, support terkuatnya 500. Ini support ini udah dites 4-5 kali tapi nggak jebol-jebol. Tiap kali itu naik, terus dia naik lagi, mantul lagi. Nah, kalau ketika orang udah mulai ngerasa, oh ini supportnya terkuat, kadang tuh ada si pemilik atau big player-nya iseng tuh sengaja jebolin. Kan banyak tuh kalau misalnya, oke, katakan risk-nya kecil, kita sebutnya risk-nya kecil nih ya, harga 500 ya, paling 480 kita buang lah. 1-2% di bawah support kan biasanya jadi area CL kita. Nah, kadang tuh kita kebanyakan pasti orang pasang auto order sell. Kan auto order if si harga ini jebol di harga 490 gitu. Itu kadang ada yang mereka sengaja markdown, begitu markdown kan jebol semua tuh. Ke sell semua. Mereka dapat barang di harga bawah, terus besoknya tinggal ditarik lagi gitu. Jadi ada 2 macam gitu. Jadi kalau ketika kalian, jadi jangan selalu berpikir gampang, oh ini pasti
bakal mereka akan ngikutin kemauan kita, nggak bisa kemauan mayoritas kita, pasti nggak, menurut gue tuh nggak akan terjadi. Mereka pasti akan berkebalikan. Jadi kita sebagai yang investor kecil ya udah kita ikutan aja gitu loh, kayak gitu sih menurut gue. Nggak bakal, mereka pasti akan banyak cara lah. Benar banget tuh. Jadi walaupun ya Project bilang, oh ini resisten kuatnya, kayak kemarin tuh Arto tuh kan resisten kuatnya tuh di awal-awal tuh 8725, terus terakhir 9375 kan, hari ini di break ya. Menurut gua sih sebenarnya ya, untuk ketika kita melihat semua support resisten kan sama, terus Bandar melakukan apa? Sebenarnya terkadang ketika kita berpikir itu sama, justru itu sengaja dibikin. Ya jadi ingat ya, ketika teman-teman melihat, oh itu semua sama, misalkan break MA atau break resisten ya. Jadi intinya ketika semua orang berpikir itu hal misalkan buy, itu justru hal yang dibikin tadi kan, ada fase tuh, ada fase akumulasi, distribusi, sama partisipasi, bisa dibilang markup atau markdown ya. Jadi ketika udah fase markup dan markdown, itu adalah fase di mana teman-teman mudah untuk menganalisa, wah gampang banget, wah ini kayak gue dewa banget nih, apa-apa kayak langsung buy, cuan, nah itu ya. Jadi bisa dibilang justru ketika teman-teman melihat semua patokannya sama dan sesuai dengan apa yang teman-teman ekspektasikan, justru itu hal yang sengaja dibuat oleh Bandar untuk tadi, atau either dia markup atau markdown. Nah terkadang terjadi false ya, itu buat teman-teman butuh namanya rule of three ya. 3%, 3 candle, 3 hari. Mau nggak mau ya, karena tadi tuh bener. Gue tuh pernah waktu itu diceritain sama Bandar, temannya Om Kus lah ya, waktu itu pernah tuh ketemu, dibilang, kamu itu kalau beli support, jangan beli pasti support, dia bilang, belilah 2-3% di bawah support kan ya, dia bilang. Iya, karena apa? Karena gua pasti nyamperin orang-orang yang mau cut loss dulu gitu loh. Gua sengaja dulu cut lossin, baru gua naikin gitu. Nah itu ya, jadi memang perlu ada bantalan lebih untuk teman-teman bersandar lah. Karena kalau misalkan ya, itulah kenapa butuh money management ya. Jadi teman-teman ketika beli ya mungkin disupport ya jangan langsung tiba-tiba gede gitu loh. Kok gua teman Opus ada lah yang rumahnya di itu tuh di apa di mall itu loh. Dia pernah cerita sama gua dulu. Cuma penonton gua. Gitu.